Halo Sobat Investor, kembali lagi bersama gua. Di video kali ini gue mau coba bahas saham Austindo Nusantara Jaya atau ANJT. Nah, laporan kuartal keduanya sudah keluar ya di tahun 2022. Bagaimana akan kita lihat ada kenaikan atau penurunan. Dan gue akan bahas secara harga wajar kuartal 2, kemudian seasonality, bandar detektor, dan broker summary dari asing ya. Oke, langsung aja gue mengingatkan bahwa video ini bersifat edukasi, informasi, bukan rekomendasi. Jadi, buat teman-teman, silakan pertimbangkan lagi dalam membeli atau menjual. Itu ya. Ya, NJT di perdagangan terakhir itu ditutup minus 3,9% ke harga 855. Tetapi kita lihat untuk laporan kuartal kedua keluar dan ini respon yang cukup mengejutkan juga dan cukup responsif cepat ya pasar karena apa? Penurunan penurunan berapa nih? Penurunan sebesar kemarin ya hampir 4% ini itu dikarenakan adanya rilis laporan keuangan kuartal 2 yang menunjukkan eh, penurunan laba bersih ya dari 108 ke 129. Kemudian revenue itu meningkat. Nah, untuk revenue memang meningkat, tetapi laba bersih menurun. Nah, ini juga berpengaruh terhadap net income ya. Dari kuartal sebelumnya memang sebelum gua hitung itu juga ada penurunan ya. Oke, kita langsung masuk ke rasio-rasio keuangan yang sudah gue siapkan untuk GT ya. Nah, GT kemarin ditutup di 85 dan revenue naik sebesar 18%. Ini net income turun 6%. Maka kemarin turunan ya di 3% atau 4% ini hampir mirip dengan net income turun sebesar 6%. Rasio di 4,27, dividen 4,8 ya, lumayan besar, EPS di 202, ROA mengalami penurunan ya, setelah sebelumnya memang mencapai batasnya minimal 8, ROE tetap di angka 10,6, NPM juga turun ya, dibandingkan kuartal 1 juga turun, ini juga memang belum mampu menembus batas atasnya di 12,44. BBP saat ini di 0,46 dan BBP versus ROE-nya harusnya di 1,6, 1,06 ya. Maka jika kan dengan PBB versus ROE-nya harga ANBT itu harusnya di 2000, di 2000. Oke, itu untuk versi PBV. Kemudian margin of safety-nya di 135. Menurut Graham harganya harusnya itu di 2.900-an atau margin of safety-nya di 204. Menurut IPS metode rata-rata 3 tahun, NJT harusnya dihargai 1.220. Tapi jika lihat kita min PBB tahun, itu hanya mentok di 0,44. Artinya, perbandingan PBB versus ROE tidak begitu menggambarkan secara signifikan adanya rata-rata belum mencapai 1 PBV. Bisa dibilang under value. Nah, dalam keadaan laporan keuangan yang menurun, ketika PBV sekarang memang di bawah 1, ini strategi kita untuk mendapatkan saham yang calon beggar. Kenapa calon beggar? Karena apa? PBV sekarang memang rendah. Ketika memang laporan kuartal 3 atau 4 itu bisa lebih naik, laporan net income revenue-nya bisa mencapai 2 kali lipatnya atau 3 kali lipatnya, itu kesempatan kita untuk menembus BBP. Kemungkinan nggak muluk-muluk sampai 0,6 itu juga udah lumayan bagus ya. Tapi intinya, dengan harga wajar BBP rata-rata harusnya di 835 atau harga sekarang memang masih kemahalan. Dan gua rata-ratakan melalui harga wajar ini didapatkan 1.753 atau margin safety di 100%-an. Nah, perlu gua bahas ya harga wajar ini karena apa? Secara laporan kuartal menurun ya. Tetapi perusahaan ini kan bukan melaporkan kuartal sekarang saja, artinya perusahaan ini masih bertumbuh, masih melakukan produksi, penjualan di tahun-tahun selanjutnya. Ini kesempatan. Ketika turun, ya tinggal tunggu aja laporan keuangan yang bagus.
Gimana, itu kesempatan kita buat cicil meskipun memang harga sekarang dinilai di beberapa rasio keuangan itu kemahalan, seperti itu. Nggak apa-apa, karena ini kesempatan buat beli. Jangan berkecil hati karena memang menurut kita misalkan PBB nyampe 1 itu harganya 2.000 ya. Menurut Benjamin Graham harganya 3.000. Menurut IPS rata-rata 3 tahunan harganya di 1.200. Oh, minimal kita punya margin di 43%. Itu ya teman-teman yang perlu kita cermati. Jadi laporan keuangan menurun, bukan sampai sini, perusahaan masih ada, masih bisa berpeluang untuk menaikkan laba bersih atau pendapatan. Itu. Tetapi kita lihat secara grafik ya, memang adanya penurunan dari bulan Juni sampai Juli sudah mencapai double bottom di sini di Juli ya. Kemudian memang eh, mencoba untuk reversal dari bottom sudah mencapai naik 8%. Secara MACD, kemudian dari stochastic resi belum begitu menarik ya, tapi sinyal uptrend dari bottom kemarin sudah menunjukkan sinyal kenaikan. Tetapi dengan adanya kuartal 2 ini menurun, ya paling titik kritisnya ada di support terdekat itu 840 penurunan. Harganya masih di situ-situ aja, gitu. Tidak ada kenaikan yang signifikan menurut gua. Apa yang dilakukan asing coba di 3 hari sebelumnya itu. Tapi kemarin adanya distribusi yang begitu banyak. Kemudian secara bandar detektor adanya distribusi baik top 1, top 3, top 3 broker itu memang eh, distribusi begitu banyak terhadap saham ANJT. Bagi teman-teman yang punya atau pegang saham ini, yang sudah pegang serok di harga 790-an, kita dipertimbangkan take profit dahulu, kita menunggu di harga support terdekat atau setidaknya di harga 800-an 30 untuk proyeksi ANJT. Kemudian secara seasonality, ANJT sampai akhir tahun bisa dicermati ya, probability-nya cukup menarik di September, November, dan Desember. Jadi, kita lihat juga apakah secara kuartal 4 dan 3 itu historinya bagus. Nah, betul ya, perlu kita cermati. Historical kuartal 3 dan kuartal 4 itu punya kenaikan yang signifikan dibandingkan tahun yang lalu. Nah, ini juga perlu kita cermati, teman-teman. Ini kesempatan dengan rasio keuangan yang sekarang buruk, dan ini menurut gue sih siap-siap serok jika menembus support terdekatnya. Nah, secara seasonality ini ya, kenaikannya signifikan, historik laporan ke kuartal 3 dan 4 nya juga bagus. Oke, gitu ya teman-teman. Mudah-mudahan bermanfaat. Kalau ada yang mau template ini, silahkan komen dan subscribe. Kirim buktinya ke Telegram gue. Ada di. Sampai jumpa.